Namo Buddhaya, selamat berjumpa dalam pembelajaran agama Buddha pada materi Sang Buddha Parinibbana. Setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kalian semua mampu memahami peristiwa tentang Sang Buddha Parinibbana. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan duduk hening terlebih dahulu. Duduk hening, kita mulai. Duduk hening selesai. Perjalanan menuju Kusinara. Pada usia 80 tahun, Buddha melakukan perjalanan dari Rajagaha menuju Kusinara dengan berjalan kaki ditemani oleh Biku Ananda dan para siswa lainnya. Dalam perjalanan, Sang Buddha merasa sangat haus sehingga meminta Biku Ananda mengambilkan air di dekat mereka beristirahat. Setelah beristirahat dan meminum air, Sang Buddha beserta rombongannya melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan, Sang Buddha mengulang-ulang khotbah tentang pahala-pahala mengikuti 3 faktor dari jalan mulia berunsur 8, yaitu yang pertama, kemoralan atau sila, kedua, konsentrasi atau samadhi, dan yang ketiga, kebijaksanaan atau panya yang dapat menolong para siswanya terbebas dari semua penderitaan. Makanan terakhir Sang Buddha. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Sang Buddha dan para siswanya tiba di Pawa dan memutuskan untuk berdiam di hutan Magha milik Cunda. Keesokan harinya, Cunda mempersiapkan makanan yang sangat mewah. Masakan khusus yaitu Sukaramadawa. Sukaramadawa adalah daging lunak dicampur dengan jamur. Setelah makanan dihidangkan, Sang Buddha berkata kepada Cunda, "Cunda, jika masih ada makanan Sukaramadawa yang tersisa, kubur dan timbunlah dalam tanah, karena hanya Tathagata yang mampu mencerna makanan Sukaramadawa ini." Setelah selesai memakan Sukaramadawa, beberapa saat kemudian Sang Buddha mengalami sakit perut yang sangat luar biasa. Setelah berjuang melawan sakit perut tersebut, Sang Buddha beserta rombongannya melanjutkan perjalanannya. Sang Buddha dan para rombongannya berjalan cukup jauh dari Pawa menuju Kusinara. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Sang Buddha dan para rombongannya tiba di Kusinara. Kemudian Sang Buddha meminta Biku Ananda menyiapkan tempat pembaringan di antara 2 pohon sala. Kemudian kedua pohon sala tiba-tiba berbunga, padahal saat itu belum musimnya. Kemudian para dewa datang dan menaburkan bunga-bunga sebagai ungkapan rasa hormat terhadap Sang Buddha. Tempat suci untuk menghormati Sang Buddha. Kusinara menjadi salah satu tempat suci bagi umat Buddha, karena di tempat itulah Sang Buddha Parinibbana. Selanjutnya, tempat kelahiran Bodhisattva Siddhartha, yaitu Taman Lumbini. Di Taman Lumbini inilah Bodhisattva Siddhartha dilahirkan oleh ibunya Mahamaya. Bodhgaya merupakan tempat Bodhisattva Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Bodhgaya juga merupakan tempat suci untuk menghormati Sang Buddha. Selanjutnya, Taman Rusa Isipatana. Tempat ini juga salah satu tempat suci bagi umat Buddha, karena di sanalah Sang Buddha memutar roda Dharma yang pertama kalinya kepada 5 orang petapa. Nasihat terakhir Parinibbana. Sang Buddha berkata kepada para biku dengan kalimat seperti ini, "Jika ada di antara kalian yang mempunyai keraguan-raguan
terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, tanyakanlah kepada Tathagata sekarang atau akan datang. Engkau mungkin bisa menyesal karena tidak bertanya ketika Tathagata masih bersama kalian. Selanjutnya, Sang Buddha menegaskan kepada semua bhikkhu, dan ini merupakan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Sang Buddha. Perhatikan, oh para bhikkhu, inilah nasihat terakhir Tathagata kepada kalian. Semua bentuk perpaduan di dunia ini adalah tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebebasan sejatimu. Proses Mahaparinibbana Buddha. Mula-mula Buddha memasuki jana ke-1 sampai ke-4, lalu sampai kepada keadaan alam tertinggi dalam tahapan meditasi. Kemudian Buddha bangun dari keadaan alam tertinggi sampai kembali pada jana ke-4 hingga jana ke-1. Dari jana ke-1, Sang Buddha kembali memasuki jana ke-2, ke-3, dan ke-4. Keluar dari jana ke-4, Sang Buddha segera menghembuskan nafas terakhir dan mencapai Mahaparinibbana di antara dua pohon sala kembar. Perabuhan jenazah Sang Buddha. Setelah Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana, Bhikkhu Anuruddha berbincang dengan Bhikkhu Ananda untuk memberitahu bahwa Sang Buddha telah wafat. Selanjutnya, ketika jenazah Buddha disiapkan untuk diperabukan, 4 orang lain dari suku Mala menyalakan api untuk perabuan jenazah Buddha. Apa yang terjadi sungguh ajaib. Berkali-kali mereka mencoba menyalakan api, tapi tidak berhasil menyalakan api. Api tidak menyala karena para dewa tidak menghendaki agar api tidak dinyalakan terlebih dahulu, karena menunggu kedatangan rombongan yang Arya Mahakasapa dalam perjalanan untuk memberi hormat di kaki jenazah Sang Buddha. Ketika jenazah Sang Bagawa habis terbakar, maka semua kulit, jaringan, daging, urat, dan cairan telah terbakar habis tanpa meninggalkan abu atau bagian-bagian apapun. Hanya tulang-tulang yang tertinggal, dan di antara 500 lapis kain pembungkus berlapis, hanya 2 lapis yang tidak terbakar, yaitu lapisan yang paling dalam dan yang paling luar. Pembagian relik Sang Buddha. Menurut Mahaparinibbana Sutta, setelah Sang Bagawa wafat dan tubuhnya dikremasi, relik-relik beliau dibagikan secara adil oleh Brahmana Dona menjadi 8 bagian untuk 8 pihak, yaitu yang pertama Raja Ajata I dari Magadha, kedua Licawi dari Wesali, ketiga suku Sakya dari Kapilawastu, keempat suku Buli dari Alakapa, kelima suku Kolia dari Ramagama, keenam Brahmana dari Wetadipa, ketujuh suku Mala dari Pawa, 8 suku Mala dari Kusinara. Setelah kita mempelajari materi ini, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian, silakan untuk menjawab beberapa soal yang akan saya bagikan di grup WhatsApp atau dapat diakses di Google dengan link berikut ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Soti Hotu Namo Buddhaya.